Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu series dari Netflix yang cukup terkenal yang berjudul Kingdom. Series ini sudah berjalan 2 season. Untuk season 1 terdiri dari 6 episode, di mana tiap episodenya berdurasi sekitar 50 menit. Pada video kali ini saya akan membahas dari season 1 episode pertama. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke videonya. Film ini bercerita mengenai seorang putra mahkota yang berasal dari dinasti Joseon yang bernama Li Chang, yang dituduh melakukan pengkhianatan setelah sang ayah, yaitu sang raja, terjangkit penyakit mematikan dan berubah menjadi zombie. Putra mahkota merasa curiga karena tiap ia ingin bertemu sang ayah, ia selalu dihalangi oleh sang ratu dan menteri kerajaan. Sampai akhirnya ia menyusup keluar istana dan mencari tabib terkenal untuk mengetahui misteri penyakit sang ayah dan menghilangkan tuduhan terhadapnya. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang tabib dan pembantunya yang sedang mengantarkan makanan ke bilik tidur sang paduka raja. Sang tabib dan pembantu masuk ke ruangan sang paduka raja. Namun anehnya, ruangan bilik paduka raja tertutup oleh sekat yang tidak bisa dilihat dari luar. Hal ini juga membuat pembantu dari tabib tersebut sedikit agak ketakutan, karena ini juga merupakan pertama kalinya dia masuk ke ruangan sang raja. Saat akan menyerahkan makanan dan menyerahkan nampan makanan tersebut melalui bawah tirai bilik, tiba-tiba muncul tangan dan langsung menariknya masuk ke dalam bilik. Scene beralih ke para prajurit kerajaan, di mana mereka sedang berkeliling desanya bernama Hanyang, di mana mereka menemukan pamflet pengumuman yang bertuliskan bahwa sang raja telah meninggal. Hal ini membuat sang jenderal kerajaan marah dan langsung memerintahkan untuk membunuh semua orang yang terlibat dalam pembuatan dan pemasangan pamflet tersebut, serta orang yang diam saja saat mengetahui pamflet tersebut. Pada hari yang sama, diperlihatkan sang putra mahkota menemui sang ratu untuk sekali lagi memohon agar diperbolehkan bertemu sang ayah. Namun, permintaan tersebut langsung ditolak oleh sang ratu dan menyuruhnya untuk pergi. Dan di sini juga diperlihatkan kondisi dari sang ratu yang sedang hamil. Walaupun telah dilarang, hal itu tetap tidak membuat sang putra mahkota putus asa. Ia nekat datang dan menemui langsung sang ayah ke istana raja secara langsung. Di saat putra mahkota sedang kesal di ruangannya, tiba-tiba pengawal pribadinya datang dan bertanya-tanya tentang kebenaran dari apakah benar putra mahkota akan menemui sang ayah secara langsung. Belum sempat menjawab,
Putra mahkota malah langsung memerintahkan sang pengawal untuk mengambil jurnal pengobatan sang raja di balai pengobatan kerajaan. Hal ini langsung ditolak oleh sang pengawal. Namun, putra mahkota dengan cerdiknya mengancam melaporkan sang pengawal karena sering mengambil makanan sang putra mahkota. Karena terancam, sang pengawal pun akhirnya setuju untuk mengambilkan jurnal pengobatan sang raja di balai pengobatan kerajaan. 아니더냐? 그런 제 마음을 아시는 분이 언제까지 그 일로 저를 부려먹으실 작정이십니까? Pada hari berikutnya, saat subuh, putra mahkota menyelinap masuk menuju istana raja. Kenapa dilakukan saat subuh? Karena saat subuh para penjaga sedang ada pergantian dan sedikit agak lengah. Sang putra mahkota berhasil masuk. Namun saat sudah di dalam, tiba-tiba muncul bayang-bayang dari sebuah bilik. Putra mahkota pun kaget dan sedikit ketakutan. Anehnya juga, siluet bayang tersebut baunya sangat busuk dan terlihat berjalan seperti orang yang sedang mabuk. Saat bayangan tersebut sudah tepat di hadapan sang putra mahkota dan akan mendekat, tiba-tiba lampu mati. Karena penasaran akan siluet tadi, sang putra mahkota pun membuka pintu bilik. Namun, ternyata yang ia temukan malah justru pengawal kerajaan dan jenderal kerajaan yang memergoki dia masuk ke dalam istana sang raja. Karena sudah sangat penasaran dengan kondisi sang ayah, putra mahkota pun nekat masuk menuju ruangan utama sang raja. Saat tepat berada di depan pintu ruangan, sang jenderal kerajaan menodongkan pedangnya untuk mencegah putra mahkota berjalan masuk ke ruangan raja. Namun putra mahkota tetap masuk. Dan ternyata di dalam sudah terdapat sang perdana menteri, yaitu Cho Hak-ju. Perdana menteri pun langsung menuduh putra mahkota kalau akan melakukan kudeta dengan membunuh ayahnya, yaitu sang raja, dan mengambil alih tahta. Dan juga memberitahukan kalau sang raja telah dipindahkan ke istana sang ratu. Hal ini membuat putra mahkota pun langsung kesal dan pergi meninggalkan istana sang raja. 기웅안이라도 올려드려라. Saat sampai di ruangannya, putra mahkota pun bertemu sang pengawal pribadinya yang telah berhasil mengambil jurnal pengobatan dan memberitahukan bahwa ayahnya telah sakit selama lebih dari 10 hari dengan gejala menggigil, demam, dan sakit kepala. Saat putra mahkota sedang terdiam, tiba-tiba sang pengawal memberitahukan bahwa ada salah satu seorang tabib yang terakhir kali merawat sang ayah. Hal ini pun membuat putra mahkota berencana untuk menemuinya secara langsung dan menanyakan tentang kondisi sebenarnya dari sang ayah. Scene beralih ke sebuah pondok yang bernama Jilhean. Di sana berisi orang-orang yang tengah dirawat oleh para tabib. Kondisi di sana sangat mengenaskan, di mana makanan yang ada terlihat hanya berisi sayur, dedaunan, dan kuah saja. Saat tabib Xiaobi sedang berada di dapur, tiba-tiba ada tabib lain yang memberitahukan bahwa sang kepala tabib yang bernama Li Xionghi sudah kembali dari luar pondok. Di sana nampak tabib Li sedang menunggangi kuda dengan menderek sebuah peti.
Dan saat dibuka petinya, ternyata berisi mayat pembantu tabib yang telah digigit sang raja saat awal film. Orang-orang pondok pun langsung heboh, ketakutan, saat melihat mayat tersebut. Sementara di wilayah kerajaan diperlihatkan rapat para menteri kerajaan yang membahas mengenai pengkhianatan sang putra mahkota. Rapat tersebut dihadiri oleh semua menteri yang berujung pada perintah penahanan dan membawa putra mahkota ke Biro Investigasi Kerajaan. Nampak jenderal kerajaan pun langsung datang ke istana putra mahkota. Namun ternyata putra mahkota telah pergi meninggalkan istananya. Terlihat putra mahkota dan pengawal pribadinya tengah berjalan di desa yang sangat nampak kumuh. Di sana putra mahkota dan pengawalnya bertanya-tanya mengenai tempat tinggal kepala tabib Lee Seung-hee. Sampai akhirnya di mana didapatkan informasi tentang lokasi tempat tinggal sang kepala tabib. Mereka berdua pun bergegas langsung pergi menuju lokasi dengan menunggangi kudanya mereka masing-masing. Selanjutnya diperlihatkan tabib Xiaobi bersama temannya sedang mencari tanaman obat di hutan. Mereka juga membicarakan tentang kondisi mayat yang dibawa tabib Li. Saat dalam perjalanan pulang, tabib Xiaobi dan temannya melihat cerobong asap di dapur yang mengeluarkan asap, yang dimana hal tersebut berarti bahwa ada orang yang sedang memasak di dapur. 뭐지? Saat akan masuk dan membuka gerbang pondok, tabib Xiaobi dan rekannya pun kaget karena melihat orang-orang sedang makan dengan sangat lahapnya. Karena penasaran, tabib Xiaobi langsung memasuki dapur dan di sana terdapat seorang pembantu tabib yang sedang memasak sup daging rusa yang ia dapatkan saat berburu. Saat sedang melihat masakan sup tersebut, tiba-tiba ada seorang warga pondok yang meminta tambah supnya untuk diberikan kepada istrinya yang sedang hamil. Tabib Xiaobi pun langsung mengambilkannya, dan saat sedang mengambilkan sup, tabib Xiaobi pun kaget karena melihat potongan jari tangan manusia di sup tersebut. Yang berarti, ternyata sup yang dimakan warga bukanlah sup daging rusa, namun sup daging manusia yang berasal dari mayat yang dibawa oleh tabib Li tadi. Tabib Xiaobi pun langsung membawa orang yang memasak sup tadi dan membawanya ke sebuah ruangan, serta memarahinya karena telah memasak mayat yang dibawa oleh kepala tabib Li tadi, yang dimana mayat tersebut adalah teman mereka sendiri. Saat mereka sedang berdebat, di luar ruangan nampak seorang anak yang memuntahkan makanannya. Nampak dia juga kesakitan, serta langsung sekarat. Mendadak semua orang pondok pun langsung mengalami gejala yang sama, kejang-kejang kesakitan dan berujung kematian. Terlihat seorang tabib yang berusaha untuk menyelamatkan kakek-kakek yang tengah sekarat. Shin pun langsung beralih ke sebuah kondisi di mana tabib yang tadi sedang berusaha menyelamatkan kakek-kakek tadi tengah digerogoti oleh para mayat hidup dari warga pondok yang telah terbangun dan dengan ganasnya menggigit tubuh dari tabib tersebut. Saat tabib Xiaobi dan pembantu tadi telah selesai berdebat dan akan keluar ruangan, tiba-tiba dari balik pintu
Muncul darah yang mengalir deras dan nampak di luar ruangan. Terjadi kekacauan karena para mayat dari orang-orang pondok kembali hidup semua dan semakin mengganas. Sekian alur cerita dari episode pertama dari series Kingdom ini. Maaf kalau terdapat banyak kata-kata yang belepotan dan kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Bantu channel ini lebih berkembang lagi.